Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Devia Herlambang. Dan untuk kali ini saya mau bikin ya kelas tentang website ya. Websitenya itu yang memang langsung praktek ya. Jadi teori praktek, praktek begitu. Jadi membuat toko online dari nol sampai laris manis ya teman-teman ya. Dan ini wajib buat kamu, buat teman-teman yang memang jualannya mulai sepi seperti itu ya. Dan buat yang sudah laris ya udah terserah, mau nonton juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita langsung mulai ke bab 1 teman-teman. Mengapa kita harus punya toko online sendiri ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, kenapa sih kita harus punya toko online sendiri? Ada banyak cara untuk berjualan online. Apalagi sekarang ada banyak platform yang bisa kita pakai untuk jualan online. Sebut saja nih ya, seperti Instagram, Facebook, TikTok, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk jualan online. Nah, lalu kenapa kita tetap memerlukan toko online pribadi? Ya, website maksudnya. Ini banyak ya beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan jika punya toko online. Yang pertama, teman-teman, adalah dengan memiliki website itu bisa menjadi aset digital milik kita sendiri. Hal ini tentu berbeda jika kita menggunakan Instagram, Tokopedia, atau Shopee. Jika menggunakan platform-platform tadi nih teman-teman, tentu saja kita akan terikat pada syarat dan ketentuan dari platform tersebut. Nah, jika sewaktu-waktu terjadi perubahan syarat dan ketentuan nih ya teman-teman ya, misal ada perubahan biaya layanan, maka mau tidak mau kita harus tunduk dan mengikuti dari aturan sosial media atau platform yang kita gunakan tersebut. Sebab kita hanya sebagai pengguna dari platform-platform tadi. Ya, bahasa kasarnya adalah kita numpang gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya punya toko online sendiri, web toko online tadi itu kita sepenuhnya itu menjadi milik kita sendiri. Sebab kita yang menjadi pengelolanya, kita menjadi pemiliknya, kita yang membuat dan mengelolanya. Nah, inilah yang menyebabkan banyak perusahaan atau bisnis teman-teman memiliki website sendiri, meski mereka juga berjualan dengan platform-platform media sosial ataupun situs e-commerce lainnya. Yang kedua teman-teman, dengan kita memiliki toko online sendiri itu agar lebih profesional dan terpercaya ya teman-teman ya. Dengan memiliki alamat website sendiri, ini akan membantu menjadikan bisnis kita lebih profesional dan terpercaya. Jadi tidak hanya ada di media sosial, tapi kita juga punya web dengan alamat web sendiri. Yang ketiga adalah lebih menjangkau calon pembeli teman-teman. Toko online itu dapat menjadi tambahan sarana penjualan produk kita sendiri. Jadi tidak hanya terbatas menggunakan media sosial atau situs e-commerce aja. Kita juga bisa memanfaatkan toko online untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Nantinya nih, orang-orang bisa menemukan toko online kita dari mesin pencari seperti Google, atau mereka bisa mengunjungi langsung website kita. Yang keempat adalah alternatif pemesanan dan transaksi. Kita juga bisa menghadirkan toko online sebagai tempat alternatif untuk memesan produk kita dan melakukan transaksi. Jadi pembeli dapat bebas memilih di mana mereka ingin order dan transaksi produk kita. Entah itu di situs e-commerce, toko online, ataupun melalui media lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima, dapat traffic dari mesin Google teman-teman ya. Jika kita ingin mendatangkan calon pembeli dari mesin pencari atau Google, toko online bisa digunakan. Ketika produk-produk dan toko online kita teroptimasi dengan baik menggunakan SEO yang baik, produk atau halaman toko online kita akan menjadi peringkat yang tinggi di Google. Ini bisa mendatangkan calon pembeli untuk produk-produk kita teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Dengan kita memiliki website teman-teman, itu menjadikan website kita itu menjadi investasi jangka panjang teman-teman ya. Jadi sama seperti halnya kita memiliki ruko ya. Ruko kalau kita beli sekarang ya, tentunya 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu ruko kita akan jauh lebih mahal. Sama seperti halnya kita memiliki website. Website pun juga demikian.
dengan kita memiliki website sekarang, 5 atau 10 tahun ke depan website kita kalau mau toh pun kita jual itu website, itu harganya bakalan mahal banget. Apalagi bisa produktif, bisa menghasilkan uang. Ya, biasanya sih jarang banget ya dijual karena sayang. Website yang sudah trafficnya udah tinggi itu sayang banget kalau sampai kita jual. Ya, seperti itu teman-teman, ini adalah baru bab pertama dan nanti akan bab kedua itu masuk ke ide produk toko online ya. Buat teman-teman yang nggak punya produk, nanti kita kasih tahu caranya bagaimana membuat ide produk di toko online. Ya, semoga bermanfaat. Lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.